Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bersama saya Johan Bimo Sukoco, kita masuk di materi ke-13 terkait Vertical Marketing System atau VMS. Sistem dan integrasi saluran. Jadi sistem distribusi tidak tinggal diam, di mana lembaga-lembaga perdagangan besar dan pengecar baru bermunculan dengan sistem saluran baru berkembang. Seperti yang diungkapkan Kotler dan Kettler bahwa sistem pemasaran dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sistem pemasaran vertikal, sistem pemasaran horizontal, dan sistem pemasaran multisaluran. Sistem pemasaran vertikal atau VMS atau Vertical Marketing System terdiri dari atas produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai sistem yang menyatu. Salah satu anggota saluran, pemimpin saluran, memiliki anggota-anggota lainnya atau memberikan hak waralaba terhadap mereka atau memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mereka semua bekerja sama. Pemimpin saluran dapat berupa produsen, pedagang besar, dan atau pengecer. Kemudian sistem pemasaran horizontal, di mana dua atau beberapa perusahaan tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang sedang berkembang. Misalnya kerjasama antara Ford Corporation dari Amerika Serikat dengan Mazda Corporation dari Jepang. Mereka membuat produk bersama yang diberi merek Ford untuk pasar Amerika Serikat dan didistribusikan oleh Ford Corp dengan merek Mazda untuk pasar Jepang yang didistribusikan oleh Mazda Corp. Kemudian sistem pemasaran multisaluran terjadi apabila satu perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau beberapa segmen pelanggan. Untuk mengatasi konflik, perusahaan yang dapat menggunakan saluran yang berbeda pada pelanggan yang dituju, misalnya direct sales untuk pelanggan besar, sedangkan telemarketing untuk pelanggan sedang. Kita berbicara selanjutnya terkait sistem pemasaran vertikal atau Vertical Marketing System atau VMS. Sistem pemasaran vertikal atau Vertical Marketing System ini dapat terdiri dari Vertical Marketing System atau VMS korporat, VMS administrasi, dan VMS kontrak. VMS Corporate, yaitu VMS Corporate mengkombinasikan serangkaian tahap produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal. Integrasi vertikal dapat dicapai dengan integrasi ke belakang atau ke depan. Contoh FMS Corporate adalah Giant Food Stores yang mengoperasikan fasilitas pembuatan es, pembotolan minuman ringan, dan toko roti, dan kemudian memasuk ke toko Giant. Jadi mereka membuat dan juga memiliki toko untuk menjual produknya. Kemudian kita berbicara terkait FMS administrasi. FMS administrasi mengkoordinasi serangkaian tahap produksi dan distribusi tidak melalui kepemilikan biasa, tetapi lewat besar dan kekuatan salah satu pihak. Jadi produsen yang kuat dapat mempertahankan kerjasama yang kuat sehingga mendapat dukungan dari penjualnya. Misalnya merek Kodak, Gillette adalah contoh produk yang cukup mendominasi di pasaran. Yang berikutnya adalah VMS kontrak. VMS kontrak merupakan perusahaan independen di tingkat produksi dan distribusi yang berbeda yang melakukan penggabungan program berdasarkan pada suatu perjanjian yang lebih menguntungkan daripada melakukannya sendiri. VMS corporate ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu FMS jaringan sukarela yang disponsori pedagang besar, koperasi pengecar, dan organisasi franchise sukarela yang disponsori pedagang besar membantu pedagang besar untuk bersaing secara efektif dengan jaringan organisasi yang lebih besar. Kemudian yang kedua, koperasi pengecar adalah tempat pembelian produk oleh anggota yang memberikan laba sesuai dengan jumlah pembelian. Kemudian yang ketiga adalah VMS kontrak. Yang ketiga yaitu organisasi franchise. Perkembangan franchise sangat cepat saat ini seperti banyaknya restoran fast food yang berasal dari luar negeri. Franchise ini memiliki tiga bentuk, yaitu franchise pengecar yang disponsori oleh produsen seperti Ford yang memberikan lisensi pada penyalur untuk menjual mobil. Kedua adalah franchise pedagang besar yang disponsori produsen, misalnya Coca-Cola yang memberikan hak pembotolannya yang membeli dari sirupnya untuk dijual ke pengecar lokal. Ketiga, franchise pengecar yang disponsori perusahaan jasa. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk dihafal tetapi yang memberikan manfaat. Saya Johan Bimo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.